single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Halo bosku, bertemu lagi bersama Tulusman, sales konsultan Honda IKM Hasyim Asaria. Nah, kali ini kita mau review CR-V facelift yang 2021 yang katanya Honda Sensing. Kita lihat dulu bagian depan ini. Bosku, di sini ada dua kunci, bentuknya sama kayak kunci Honda biasa. Nah, katanya mobil ini udah bisa hidupin mobil tanpa engine start dan pakai kunci ini. Kita tekan dulu yang bawah ini. Tekan lama sampai berkedip, itu lampu sennya kita tekan lama. Oh, nggak ada ya. Nah, ini dia, ditekan dulu kuncinya, lalu ditekan lagi sampai berkedip ya, ditunggu agak lama, itu dia. Lalu mesinnya bunyi tuh, berkedip dia ya. Dan lampu depannya juga paten ya. Untuk headlamp depannya ini sudah full LED semuanya di sini. Dan untuk lampu sennya dia di bagian atas. Nah, ini dia. Sekarang kita mau matikan, kita lihat, tekan lama, nah itu dia sudah mati. Nah, kalau kalian lihat bagian bawah ini kelihatan lebih mencolok, itu adalah bagian bumper. Nah, di sini ada tambahan list berbentuk melengkung seperti ini. Ini dia. Nah, dia bentuknya seperti bagian atas ya. Jadi bagian bumper bawah ini dia mirip seperti grill depan yang bagian atas. Dan warnanya, grillnya warna chrome. Sensingnya itu diletakin di sini nih, di tengah-tengah nih. Jadi dia ada sensornya, tapi kelihatannya jelek ya, kurang elegan. Lalu untuk kameranya itu dia diletakin di atas, di bagian itu. Kacanya itu ada warna merah, di itu ada kamera. Widih, paten ya servis sekarang ini. Kita lihat bagian samping, dia di sini lebih mencolok di. Nah, ini dia velgnya nih. Di sini tampilannya dia berbentuk motif bunga-bunga gitu ya. Nah, lebih kelihatan lebih kayak wanita gitu ya. Nah, di sini untuk bannya, di sini mereknya Dweller. Dia merek Dweller dan ukuran bannya di sini 18 ya, 18 inch. Sayang banget bentuknya di sini kurang menarik ya kalau menurut gua. Nah, di sini untuk tampilannya di samping masih sama, nggak ada perubahan motif. Sama seperti yang dulu juga. Untuk di bagian belakang ini dia ada perubahan di bumper di bawah. Kalau nggak salah ini bumper bawahnya ini dia motifnya beda ya. Lalu di bagian bawah dia di sini untuk knalpotnya dia. Nah, ini dia knalpotnya dia berubah nih. Sekarang bentuknya lebih memanjang, lebih mana ya? Kalau dulu itu dia bulat. Dan untuk bumpernya di sini dia ada berubah motif. Ada tambahan list di belakang ini. Nah, sekarang ini dia pakai sensor lagi ya. Nah, ini dia.
Dulu itu dia nggak pakai sensor sama sekali. Nah sekarang dibalikin lagi sensor. Dasar Honda. Nah dia ini sudah pakai kick sensor, kakinya tinggal diginiin, maka itu lampu sennya akan berkedip. Nah kita akan mundur, lalu dia akan membuka bagasi. Kalau model lama dia tekan ini, pintu akan tertutup. Tapi sekarang sudah pakai kick sensor, lebih mempermudah. Lalu di sini ada perubahan nggak ya? Sini nggak ada perubahan sama sekali, sama. Dan di sini untuk koper, jadi ini untuk penahannya aja. Kalau untuk barang-barang, tapi mau untuk lihat keluasannya dia di sini tinggal ditarik. Untuk kursi belakang, ini kan ada 7 seat ya. Nah untuk kursi belakang ini dia agak sempit ya. Ini dia. Lalu kita lihat bagasinya. Nah bagasinya di sini nggak terlalu luas ya, cukup aja. Tuh ban serapnya di bawah. Lalu kita lihat lagi di mana nih lagi ya. Sepertinya sudah cukup, nggak ada perubahan sama sekali. Sekarang kita tutup kakinya seperti ini, maka pintunya akan tertutup. Nah ini dia, pintunya sudah tertutup ya bosku. Paten. Nah lampunya sudah berkedip. Sekarang kita mau cek nih lagi. Nah lampunya di sini perubahannya sepertinya nggak ada, sama aja ya. Tapi modelnya untuk warna ini agak gelap. Dan kalau model lama itu dia lebih cerah, ini lebih gelap dikit ya, lebih merah tua. Sini sama aja. Nah kita mau lihat di interior. Nah coba kita cek dulu ya. Di sini dia perubahannya nggak ada, cuma fiturnya menambah, nggak ada perubahannya. Coba kita lihat dulu ya bosku. Kalau di sini tampilannya di bagian depan saya, fitur belah kiri ini dia perubahannya di ini aja ya. Nih, kalau model lama dia belum ada. Nah di sebelah kanan nih ada lagi, ada main dan untuk sensingnya juga untuk aktifin. Nah ini dia salah satu fitur sensing, yaitu CMBS. Nah gunanya untuk ketika mobil sedang berjalan dan ada seseorang yang lagi menyeberang, maka mobil akan berhenti untuk mengurangi kecepatan lalu merem untuk menghindari kecelakaan. Dan mobil akan berjalan lagi, dan ketika ada lagi yang lewat menyeberang, maka mobil akan melambat dan sensornya akan aktif, lalu akan ngerem lagi. Kurang lebih seperti itu ya bosku. Tapi ini sangat keren karena membantu si pengemudi untuk menghindari kecelakaan. Oke mantap, lanjut. Sekarang kita ke fitur ACC Sensing, membantu menjaga kestabilan kecepatan dan mengatur ketika mobil sedang berhenti tiba-tiba, maka sensor ini akan terdeteksi dan akan merem tiba-tiba dan mengurangi kecepatan tanpa injak gas. Nah ini gunanya untuk menjaga kecelakaan juga ya. Lalu kita ke lane keeping assist system. Nah fitur ini untuk membantu kemudi untuk menjaga kendaraan tetap berada pada jalur yang terdeteksi. Ketika mobil sedang keluar dari jalur, maka akan ada getaran ya. Ini dia. Nah ini akan menggetar dan akan menstabilkan posisi mobil. RDM. Nah ini adalah salah satu sensing untuk menjaga, membantu ketika sistem mendeteksi kemungkinan ini mobil keluar dari jalur, maka ini akan ada informasi bahwa mobil ini sedang keluar dari jalur. Nah, ini gunanya untuk mendeteksi doang ya. Jadi mirip-mirip kayak yang tadi juga. Oke. Nah ini dia terakhir untuk fitur sensingnya. Ini adalah auto high beam. Nah ini gunanya untuk menghindari kecelakaan juga ya. Ketika mobil di depan kita sedang berjalan, lampu akan meredup untuk menghindari kesilauan pada kendaraan di depan kita. Nah kita mau hidupin dulu nih. Tekan engine start ya. Tuh. Wah keren. Sekarang ini meter clusternya lebih kelihatan lebih sport ya. Tuh. Waduh keren banget sumpah. Lalu ditekan lagi. Wih, itu ada tampilan bensin. Nah,
Jadi tampilannya lebih di situ, di meter clusternya ada tampilan. Nah ini untuk mengatur sensingnya tadi. Tekan main, kita cek dulu ya. Aduh, belum kelihatan ya. Oh ini nih. Nah ini untuk yang sensing tadi, untuk sensor ketika mobil mendadak tiba-tiba berhenti tuh. Ini ada tandanya nih. Di situ ya, itu akan aktif tiba-tiba ya jika di tombol main ya. Nah ini lagi, nah itu kelihatan muncul ya. Nah ini untuk misalkan dia mau mengurangi kecepatan, nih muncul ya. Nah itu kalau tiba-tiba dia merem, tiba-tiba dia akan mobilnya sudah mendekat, akan timbul mobil. Nah itu dia akan mengurangi kecepatan. Nah seperti ini ya, kurang lebih ya gitu ya, gitu. Keren lah, keren. Ini lagi mirip-mirip lah kayak Accord kurang lebih. Sekarang kita untuk yang fitur yang ini untuk perpindahan ya, yang untuk tampilan di clusternya. Kita tekan ya. Keren. Nah itu bensin, ngopi, pengaturan, atau itu audio, telepon. Nah ini supaya kelihatan untuk perpindahannya ya, lebih gampang ya. Tuh, kalau kemarin itu nggak ada kelihatan ya. Jadi sistemnya dia di sini lebih nambah lagi fiturnya. Nah ini fiturnya sama kayak kemarin juga, nggak ada perbedaan. Sama, semua sama. Mantap, keren. Sekarang ini untuk audio head unitnya. Kita ke home-nya. Ini dia, kita cek. Wah, tampilannya udah juga lebih keren ya. Di sini lebih berwarna dan lebih kelihatan mewah aja ya. Ya ini untuk tampilan sama aja kayak kemarin sama. Oh ini beda. Ini ada perubahan ini untuk volumenya. Nah ini juga untuk on AC. Dan ini untuk penghemat bahan bakar icon. Dan tampilan di depan dashboard ini juga audionya berubah ya, keren. Ini pedal shift, model lama sudah ada. Dan di sini sama ya, semua sama ya, kurang lebih fiturnya nggak jauh beda ya, cuma sensingnya doang lebih menarik. Nah ini dia. Ini sama kayak kemarin juga, ini lampunya sama untuk hidupin. Nah ini untuk cara ngidupin dua-duanya. Tapi ini lampu untuk kalau untuk kaca belakang itu belum ada ya. Ini untuk kaca ini, kacamata penyimpanannya. Lalu ini untuk botol, tempat-tempat barang-barang kita. Ini untuk tangan. Lalu di depanin, belakang. Nih, ini bisa ditarik gini. Jadi dia lebih mudah, lebih banyak lagi kalau barangnya lebih banyak ya. Cukup lengkap ya. Nah, ini dia untuk USB ada 2 ya. Jadi untuk driver dan penumpangnya. Ya, udah ada perubahan ya. Nah, ini untuk brake hold masih sama. Masih sama kayak yang kemarin juga. Jadi ini untuk parkir. Jadi electric parkernya ini sama aja ya sama model yang lama, keren. Ini electric seatnya ya, modelnya masih sama kayak yang lama, belum memory seat. Nah ini untuk pengaturan ke depan, jika drivernya kurang ke depan maju. Nah ini untuk belakang jika kesempitan. Ini untuk punggungnya bisa diatur, masih sama kayak model lama ya. Ini. Nah itu juga bisa diatur. Nah aku mau ke belakang dulu nih, mau cek luasnya untuk penumpang. Kita lihat, aku 180 cm. Nah kira-kira gimana, sempit nggak? Nah ini kelihatannya nggak sempit, masih longgar. Ini space-nya, luasnya seperti ini. Ini untuk di atas masih aman, nggak kena ini ya. Terus AC-nya di sini. Terus lampunya belakang ini 2.
matiin. AC-nya ada 4 ya. Ini dia. Hidupin dulu. Ini mengatur suhu untuk di belakang dan di belakang sana juga. Jadi biar supaya dingin. Nah, ini dia untuk yang AC depan tengah. Ini posisinya. Ini untuk kabel USB. Jika ada mau charger ini ya, bisa kabel USB. Kelihatan kan? Nah, untuk di sini paten ya, keren. Posisinya lebih mewah ya. Keren. Mobil ini sudah smart entry. Ini kuncinya ya. Kita tekan. Itu posisinya seperti ini. Tekan 2 kali, maka akan kelipat spionnya itu. Nah, itu jaraknya kurang lebih 3 meter ya, paling jauh ya. Seperti ini. Nah, kuncinya dipegang lagi, kita buka, tinggal buka handle-nya, maka spionnya akan kebuka dia tuh. Seperti itu. Jadi nggak meribetkan lagi ya. Bagi Anda yang suka dengan Honda atau CR-V yang terbaru facelift ini, silakan hubungi saya. Caranya gampang, tinggal klik deskripsi, maka akan muncul link yang ada di deskripsi tersebut. Dan klik link tersebut, maka akan muncul ke WhatsApp saya, maka saya akan melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih buat yang nonton, dan terima kasih yang buat yang like dan supportnya. Selalu sehat dan sukses, dan ditunggu untuk orderannya. Thank you.